ya akhirnya kita podcast lagi Pak. Dan di kesempatan kali ini gua akhirnya bisa mengundang Bang Julio Fernando. Ini adalah admin Kramexnya Discord. Oke. Koreksi bang, saya hostnya. Oh hostnya ya, hostnya. Hostnya. Kalau adminnya Erlangga itu. Oh Bang Erlangga ya, oh iya dia sih ya. Iya. Itu. Yo, halo semuanya. Nama gue J Jonah Julio, ya itu nama panggungnya. Dan mungkin kalian kenal gue dari Discord Discuss-nya Kramax, karena gue nge-host di situ. Dan ya akhirnya gue juga bisa ikut diundang podcast sama Bang Marion. Waduh. ini suatu kita bisa langsung bisa connect Iya. lagi nih untuk ngobrolin Iya. Multiverse of Madness nih. Waduh. Ya, Oke, setelah Pak. beberapa minggu ya bang. 2 minggu nih. Iya. Ya, ini Multiverse of Madness ini juga udah pecah banget sih. Dia sekali lagi Marvel menggunakan teknik fan service untuk mempromosikan Multiverse of Madness, dan sejauh mata memandang ini emang berhasil sih tekniknya. Berhasil ya. Berhasil nih. Ya apalagi ini udah dengan Patrick Stewart dan segala macamnya. Hype banget, Pak. Sumpah. Gila, aku ini loh kaget yang di trailernya Multiverse of Madness itu. Kalau kalian lihat ya, itu ada bayangan Patrick Stewart pas dia bilang we should tell him the truth. Itu aku kayak, hah? Ini Patrick Stewart? Oh my god. Suaranya udah kelihatan, Pak. Suaranya tuh kelihatan nih, Patrick Stewart nih. Suaranya gitu loh. Bener-bener kayak mengingatkan zaman-zamannya ini X-Men, terus ya X-Men Origins dan sebagainya. Wah, itu keren banget sih. X-Men zaman dulu ya. Gue goosebumps, Pak. Merinding, Pak. Iya. Apalagi sekarang Marvel kan ngebeli 20th Century Fox. Ya, ngebeli. Iya, jadi Disney membeli 20th Disney, Century Fox itu kayak ngagetin juga sih. Kaget Jadi- semua, Pak. Gila. Aduh. Ya gitu sih, Ini Pak. banyak banget yang udah ngerumorin kalau misalnya bakal ada Tom Cruise as Superior Iron Man. Tapi beberapa orang juga ada yang khawatir karena takutnya dengan munculnya Superior Iron Man ini, takutnya Tom Cruise akan menggeser RDJ atau Robert Downey Jr. as the Iron Man yang memulai semua Marvel ini MCU. Tapi kalau menurut gue enggak, karena sebenarnya di komik itu Superior Iron Man adalah seorang villain, dan itu nggak akan mengubah legacy apapun yang sudah diwariskan oleh RDJ gitu loh. Namanya kan juga varian, Pak ya. Namanya varian itu kan ada Iya, berbagai varian macam tuh. banyak. Dan menurut gue metode multiverse ini emang cocok aja digunakan oleh MCU, oleh Marvel sebagai teknik penghubung antara film-film lama gitu ya. Jadi kita yang lihat ada Spider-Man 2002 dari film-film apa tuh namanya X-Men dan sebagainya. Itu bisa dihubungkan melalui ya multiverse ini, dan gue cukup senang karena akhirnya gitu loh. Marvel ikutan multiverse juga setelah Arrowverse udah duluan dan sebagainya. Dan yang lain udah duluan. Jujur gue sendiri kaget pas gue kan nonton Arrowverse itu pertengahan 2021. Dan gue kaget karena mereka udah make multiverse dulu, dan itu lumayan keren konsepnya. Earth 1, Earth 2, Earth 3, Earth sebagainya. Apalagi dengan Cisco yang memiliki kekuatan untuk portal antar dimensi gitu loh. Iya, Itu vibe. berasa the vibes kan. Itu berasa gue nontonin America Chavez itu. Iya belum. Oh iya konsepnya sama ya. Oh Iya, iya. konsepnya sama kan. Bedanya kalau si vibes ini dia punya energy blow gitu kan. Kalau misalnya si America Chavez ini setahu aku ada punch-nya sendiri, dia punya kekuatan tinjunya sendiri kan. Itu menurutku lebih keren aja gitu. Dan kalau kita lihat itu jubahnya Doctor Strange kan ada birunya tuh, ada Oh, iya. bekas jahitan. Menurut aku tadi bener-bener baru nonton ulang itu pas pertarungan dia melawan Gargantos itu masih belum ada biru-birunya. Jadi spekulasi aku nanti di situ ada insiden yang membuat
jubahnya Dokter Strange ini robek dan akhirnya harus dijahit oleh siapa tuh yang kepala banteng itu. Aku lupa. Oh, iya, itu ada di apa namanya di pelatihan sosmed itu loh, ada si siapa namanya Iya, di kamar touch. itu? Kamar Touch ya itu. Nah, dan menurut aku itu lebih bagus apa ya? Keren aja gitu. Jadi mungkin yang kalau kemarin kita lihat, kalau gue nonton dari Breakdown Channel Universe, dia bilang kalau misalnya itu dari alternate universe di mana si Doctor Strange yang ini yang jubahnya ada birunya ini, dia secara tidak langsung terhubung melalui mimpinya Doctor Strange di timeline utama. Tapi menurut aku enggak, karena kalau kita lihat di awal film itu nanti bakal ada Gargantos yang bikin jubahnya disobek. robek. Lebih Jadi masuk akal mungkin itu. insiden dari situ. Hmm. Jadi yang kita lihat itu tetap Doctor Strange utama, tapi kalau kita lihat Sanctum Sanctorumnya itu beda jauh. Oh iya, beda Karena jauh. ada pagernya. Sanctum Sanctorum di New York itu nggak ada Nggak ada pagernya. Di sini Iya, ada nggak pagernya. ada pagernya. Fix beda nih. Kayak langsung wah beda nih, udah pasti beda ini. Udah beda. Dan menurutku tuh keren di bagian mereka menggabungkan Gargantos dan Sumagorat. Karena masalah Karena lisensi, sebenarnya- Pak. Lisensi. Iya, lisensi ya. Jadi aduh, Marvel kasihan sih, dulu dia harus memperjuangkan banyak karakter, harus dijual demi mempertahankan Marvel Entertainment-nya. Ya, makanya namanya lagi-lagi bisnis, Pak. Ya, karena namanya kalau bisnis udah Iya. jatuh kan harus bisa bertahan. Udah, kalau ngomongin bisnis bareng Bang Andri aja tuh. Bang Andri udah Oh, paling bener aduh, kalau Bang masalah Andri itu bisnis. udah mulai pro tuh. Iya, Play Stop udah Rewatch tuh katakan kalau udah saya. katakan gua. Sumpah gua katakan. Iya. Ini ya, buat kalian yang belum tahu Play Stop Rewatch si Bang Andri itu kalau ngobrol di Discord, waduh. Waduh, Udah dewasa banget, Pak. ngomongin latar belakang insiden di belakang layar pembuatan film tuh seperti apa gitu. Detail, Pak, dia, Pak. Waduh. Iya, detail sampai cara marketingnya, sampai ya begitulah. Aduh, emang pro tuh orang tuh. Iya. Dan banyak yang bilang si Wanda, ada satu scene di mana Wanda melawan Captain Marvel, sesosok Captain Marvel. Tapi kalau kita lihat dia pakai armor silver, dan banyak orang yang bilang tuh superior Iron Man yang diperankan oleh Tom Cruise. Tapi menurut gua tuh kulitnya terlalu gelap. Gelap sih, gelap. Itu katanya Maria Iya. Bro, Maria apa? Maria Bro. Maria Rambeau. Maria Rainbow. Oh, Iya. Maria Rainbow. Cuma menurut aku juga enggak. Tapi karena setelah aku teliti lagi, bentukan bibir dan postur wajahnya itu mirip kayak pemerannya si ini. Siapa tuh namanya? Kang the Conqueror. Hokeng. Oh. Mirip. Setelah aku telaah lagi, itu kalian zoom ya di bagian sini, bentukan rambut, bentukan bibir itu kalian bandingkan sama pemerannya Kang the Conqueror. Oh. Itu mirip bibirnya dari postur bibirnya, tapi yang bikin ada satu lagi yang bikin itu terbantah karena bodinya itu adalah body perempuan, dari pahanya sampai torso ke atas itu body perempuan. Jadi ini juga masih rada-rada ambigu. Dan juga kita masih belum jelas ini kenapa dia nyerang Wanda. Entah Wanda kabur dari sel, atau mungkin Wanda lagi tidur terus diganggu sama dia, atau mungkin Wanda pengen nangkep America Chavez gitu loh. Iya, masih banyak banget spekulasi, Pak, ya. Masih banyak spekulasi. Dan di sini kita udah bisa lihat 3 Strange. 3 Dan Strange. satunya ini si Defender Strange ini itu jadi zombie. Wah, Jadi kaget, Pak. zombie. Jadi zombie, Gila. Pak. Waduh. Iya, itu malah bikin ini tuh bener-bener dapat suasana horornya. Dan kita tahu sendiri kalau Sam Raimi terkenal dengan film-film horornya. Sam Raimi ya, lagi-lagi Iya, Sam Raimi. Dan setahu gua ini bakal jadi film Marvel pertama dengan tema horor. Nah, mungkin Bang Julian mungkin oke, kita udah dapat film horor, tapi kalau menurut gua yang udah ngikutin MCU sampai sekarang ini, gua merasa kurang yakin, Pak. Sumpah. Sampai sekarang gua masih kurang yakin. Sorry nih. Kita lihat aja nanti ya. Dan kita bisa lihat udah ada 3 Doctor Strange dan ada 2 Wanda. Waduh. Spekulasi gua itu ada Wanda dalam bentuk Scarlet Witch yang lagi bertapa dan dia nangis kan. Tiba-tiba di depannya ada Wanda lain yang megang mukanya. Menurut gua salah satunya itu adalah Wanda versinya X-Men. Karena kita tahu sendiri kan ada Pietro atau siapa sih itu, Quicksilver lah. Quicksilver di X-Men kan. Di X-Men itu ada Quicksilver dan dia sempat bilang kalau dia punya adik
adik perempuan dan kita juga nggak pernah dilihatin adik perempuan itu kayak gimana. Mungkin ceritanya nanti Wanda sudah dewasa di versi X-Men itu udah dewasa dan akhirnya dia bertemu dengan Wanda versi MCU. Tapi itu terlalu jorok untuk dijadiin sebuah teori karena ini nggak terlalu jelas karena kita cuma melihat satu orang doang dari X-Men yaitu si siapa tuh namanya Patrick Stewart yaitu Profesor X. Dan menurut gua nanti bakal ada cameo Namor. Namor. Loh, kok bisa, Pak? Wah, ini gua enggak tahu nih. Namor ini masih gimana nih? Kalau Namor dimuncul di Karena Gargantos sebenarnya adalah villainnya si Namor, bukan villain antar multiverse, tapi entah bagaimana mungkin nanti bakal diganti. Mungkin dia akan menjadi cameo atau karena dia adalah anggota Illuminati. Namor itu anggota Illuminati. Oh iya, Namor anggota Illuminati ya. Namor, Black Bolt. Oh iya, Untuk kalian yang nggak tahu Illuminati itu apa? Illuminati adalah sekumpulan orang paling cerdas dan paling jenius di muka bumi dan orang yang berkuasa di wilayah-wilayah tertentu seperti ada Namor dari Atlantis dan T'Challa dari Wakanda dan mereka selalu berdiskusi at least 1 tahun sekali untuk membicarakan mempertahankan dunia gitu loh. Mereka harus mempertahankan dunia bagaimana caranya. Nah, iya Pak, benar-benar. Dan mereka itu rahasia, keren. Pak. Rahasia, Pak. Karena Illuminati rahasia bagi Iya, orang rahasia. tahu. Gak ada yang tahu. Yang tahu keberadaan mereka cuma mereka. Yang tahu tempat mereka tuh cuma mereka. Gak ada yang tahu, cuma mereka doang. Dan kalau versi MCU nanti mungkin akan dijadikan council atau sebuah perkumpulan antar multiverse. Itu bisa Dan jadi alasan ya, Pak ya. Iya. Yang benar. Doctor Strange itu yang ditangkap tuh mungkin karena dia tuh karena udah maju multiverse Iya, dia dipanggil. udah ngotak-ngatik multiverse, Tangkep membuka dia. portal. Iya, harus ditangkap karena Oh, iya. karena kalau kita lihat sendiri dari series Loki, Mhm. para TVA aja nangkep orang yang punya Nexus event ya. Mhm. Dia yang punya Nexus event aja ditangkap, apalagi yang udah main-main sama multiverse. Wah, ditangkapnya bukan sama TVA lagi ya, sama Illuminati mau gak mau. Waduh, ini udah ngeri padahal. Lo tau gak sih yang markas itu markasnya X-Men banget loh itu. Ada patung-patungnya, Iya. ada birunya tuh. Ini versi X-Men yang versi Logan banget sih. Iya. Apalagi dengan temanya yang serba silver gitu kan ya. Ini mengingatkan gue sama basementnya si Profesor X itu kan. Yang ada dia Cerebro. apa tuh namanya? Yang ada Cerebro. Cerebro. Iya. Wah, Gila, itu keren banget sih. merinding, Pak. Merinding. Tapi menurut gua ini tuh masih kurang keren tanpa cameo dari Hugh Jackman. Kita butuh cameo dari iya. Hugh Jackman karena ini bakal seru. Belum lagi ada yang bilang Hugh Jackman terus siapa lagi tuh namanya Ryan Reynolds akan ada cameo. Tapi itu masih rumor. Masih rumor ya. Mm. Dan waktu itu kalau nggak salah gue nemu di Twitter ada satu akun yang bilang kalau si apa tuh namanya Ryan Reynolds sempat membantah gue janji gue nggak akan ada di MOM. Wah, Andrew Garfield banget nih. Andrew Garfield banget nih. Aduh, kamu curi-curi trik ya. Ini trik orang dipakai-pakai ya. Tapi gini, Pak, kalau menurut gue Deadpool bakal muncul karena kan itu Iya, ada transisi ke Iya. dari Fox ke MCU. Apalagi gue tadi sempat lihat leak foto. Hah? Leak foto ada scene di mana Deadpool tuh yang CGI-nya belum selesai ada di kurungan yang ada di Illuminati. Oh ya? Iya, Oh. ada leak fotonya. Waduh. Kalau kalian join Hah? Discord-nya Kramax, di situ ada satu section di mana tuh isinya membahas tentang leak foto dan sebagainya. Nanti di situ ada leak foto Deadpool lagi berdiri dan dia tuh di situ ditulis kalau itu CGI yang belum jadi. Dan menurutku wow, Ryan Reynolds. Ya, wajar juga sih karena sebenarnya Deadpool ini adalah satu karakter yang bisa break the fourth wall kan. Dia bisa membuka gerbang bukan membuka gerbang antar multiverse, dia bisa melewati ya. Dia bisa notice ada multiverse lain, ada universe lain, dia bisa notice pembaca malahan. Dia bisa notice pembaca. Yang which is tuh makhluk antar multiverse aja nggak bisa.
Wow, ini kayaknya nih Pak, kayaknya itu akan nyambung ke kalau kita lo di ending Deadpool ya, itu kan dia kan lagi ngacak-ngacak multiverse tuh. Oh iya, ngacak-ngacak waktu. Waduh. Udah nyambung. Nakal-nakal ini ya. Nyambung banget, itu nyambung banget sih. Oke, Nyambung banget sih. Nyambung. Jangan kan, iya itu keren banget sih. Aduh. Terus Apalagi nih? Kalau nggak salah, gue sempat lihat juga ada tempat yang isinya tuh dinosaurus kan, ada scene isi dinosaurus. Oh yeah. Ada yang bilang itu adalah Savage Land. Apa Atau itu? mungkin dia emang terlempar ke zaman peradaban purba. Tapi menurut gue lebih lucu lagi Savage Land sih, karena gue waktu itu sempat nonton series dari Marvel tuh yang Marvel Spider-Man, yang versi Ultimate Spider-Man itu ada Savage Land, dan gue penasaran aja nih gimana kalau pasti superhero dari hutan ini tuh ditunjukin gitu, karena bakal seru. Ya tapi paling cuma cameo doang. Dan kalau kita lihat ada zombies Doctor Strange, zombie Doctor Strange sama zombie Wanda. Ini kita kembali ke what if lagi. Oh ya, yang di Super Bowl ya. TV Super Bowl ya. Iya, benar. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka menjadi zombie? Nah, ini. Ada yang berspekulasi kalau sebenarnya mereka sudah mati, tapi ada sesosok Wanda dari universe lain, atau itu Wanda yang udah mati tapi dibangkitin lagi sama Wanda dari universe utama. Dan kalau kita lihat, wah ini nih bagian yang bikin trailernya pecah nih. Bagian yang bikin trailernya bikin serem abis. Dia ada dialog. You break the rule, you become the hero. Oh, yang di situ ya. Oh, ya. I did it. To I become the villain. Ya. That doesn't seem fair. Gak adil. Ini adalah satu poin penting di mana banyak orang yang mengira kalau itu titik di mana Wanda menjadi villain. Ada yang bilang kalau misalnya scene di taman itu cuma ilusi. Kalau menurut gua enggak, scene yang di taman itu asli. Cuma emang di universe Wanda. Tapi nanti ketika di satu poin Strange break the rules dan Wanda iri, Wanda akan bikin ilusi itu lagi dan pakaiannya berubah ke pakaian yang di situ. Dan ini adalah poin penting di mana ada teori lagi kalau Wanda akan menculik America Chavez. Karena dia punya kekuatan membuka portal altar multiverse. Apalagi kalau kita lihat emang si Doctor Strange aja dia bikin multiverse-nya rusak aja gara-gara nggak sengaja kan, karena mantra yang salah. Itu mantra yang nggak sempurna ya, kita notice lagi tuh, mantra yang rusak dan nggak sempurna. Itu Doctor Strange loh yang udah lumayan berpengalaman daripada Wanda. Wanda cuma belajar otodidak dari buku Darkhold kan. Iya, buku Darkhold. Kalau kita lihat, Wanda ini belum bisa membuka portal antar multiverse. Dia cuma notice suara anaknya doang. Bener-bener notice doang. Nah, ini akan jadi satu titik di mana Wanda ketika melihat America Chavez, mungkin nanti ya, ketika entah America Chavez bawa mereka ke kantor Illuminati, atau entah nanti ketika mereka ditangkap Illuminati terus America Chavez bikin portal terus dibuka, merekanya keluar dari situ. Itu akan jadi titik di mana Wanda akan bilang, gue butuh kekuatan anak ini, gue akan tangkap dia dan gue akan bikin dia jadi gue akan ambil kekuatan dia untuk mendapatkan anak gue balik. Apalagi Wanda sayang sama anaknya kan. Siapa sih ibu yang gak sayang sama anaknya? Ada di sini yang di WandaVision ada sih yang gede ketemu anaknya tuh. Waduh, ibu banget sih itu sih. Iya. Dan kalau kita denger lagi ya, si Wanda sempat ditanya sama Dr. Strange, apa yang lu tahu tentang multiverse? Vision punya teori, tapi dia bilang itu berbahaya. Emang berbahaya. Tapi sebenarnya kalau di komik membuka gerbang antar multiverse tuh nggak terlalu berbahaya kalau di komik. Tapi nggak tahu di MCU. MCU kan emang berbahaya banget. Nah, ada lagi yang bilang cameo-nya akan ditambahin Tobey Maguire. Itu rumor yang hampir terkonfirmasi. Wait, tunggu Pak. Tobey Maguire itu dia tuh apa gunanya dia akan muncul di situ, Pak? Apakah hanya sebagai cameo doang? Cameo doang atau paling. ada peran? Gak ada peran di situ ya dia tuh. Gak ada peran ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya, Bang Eka udah pernah bilang sendiri kalau No Way Home
adalah surat cinta yang ditujukan untuk dia. Bang Eka bilang kalau sebenarnya No Way Home itu banyak plot hole, tapi itu adalah poin di mana dia nggak peduli dengan plot hole, dia cuma pengen ngeliat masa lalunya di situ. Oh, Nah, iya, setelah iya. Marvel menggunakan cara itu, dia akan memperbesar wilayahnya di Multiverse of Madness ini. Kita lihat sendiri kan dari Charles Xavier yang udah muncul di trailer. Belum lagi kalau misalnya Tom Cruise tuh muncul. Wah, makin pecah nih Waduh. studio. Pecah, Kasihan pecah, nanti aduh. itu petugas kebersihannya kewalahan tuh. Popcornnya jatuh-jatuhan. Terus Aduh. kita lihat lagi ada pas Doctor Strange masuk itu ada orang yang jalan dan ada satu lagi yang duduk. Reed Richards Pak yang duduk, yang kalau gue lihat itu kayaknya Ya, Reed Richards sih. ada yang paling kiri itu yang sebelah kiri, yang ya sebelah kiri itu dia ada putih-putih di sini dan gua Fantastic Four. Kamu nakal-nakal ya. Waduh. Ini udah kelihatan Pak. Udah kelihatan di sini. Wah, gue mata-mata silinder begini gue masih bisa lihat itu ya. Itu sengaja shotnya dibikin jauh, tapi ya para fans pasti bisa lihat lebih Iya detail Pak. bisa lihat. Aduh, MCU ya Dan kalau lagi-lagi lu nih. lihat di posternya ini ya, posternya Doctor Strange, ada shieldnya Captain Carter. Oh iya, Kata ada. Gue lihat, udah lihat sih. Nah, ada yang bilang juga kalau misal Captain Carter ini bakal ditangkap sama Illuminati. Tapi itu masih teori kotor. Jadi kita nggak bisa terlalu berharap besar. Gitu. Tapi kalau menurut gua Pak ya, untuk yang Illuminati kayaknya cuma 2 tersangka, Deadpool sama si Doctor Strange ini. Karena jelas kita udah mereka udah membreak semua multiverse ini Pak. Udah jelas kita udah lihat. Nah, ini. Kita udah lihat. Belum, kalau menurut gua Wanda bakal dikurung juga karena Hah? karena sebenarnya dia main-main sama Darkhold. Darkhold sendiri kan Oh iya. udah bersih sedikit pemahaman antar multiverse. Sedikit Sedikit ya, nggak sampai Ya, terlalu sedikit. detail sih. Iya. Nah, kalau kita lihat situ ada 3 Strange. Satunya udah terkonfirmasi namanya adalah Sinister Strange. Sinister Strange iya ya, ada di Tapi gue percaya fans bakal bilang Bully Cumberbatch. Loh, Bully kok bisa? Cumberbatch. Kok bisa? Ya, Bully Maguire, Bully Cumberbatch. Iya. Iya, Bully Maguire, Bully Cumberbatch. Apalagi Sam Raimi kan. Sam Raimi tuh Spider-Man 3 Bully Maguire lain nih. Bully Cumberbatch. Multiverse of Madness. Bully Cumberbatch. Aduh, ngapa lagi nih fans-fans ya? Nggak apa-apa tuh. Tetap deh dijadiin meme itu lucu-lucu juga. Oke, iya namanya berarti kalau gini Pak, banyak juga yang ngomong bilang bahwa itu sebenarnya ada 4. Jadi Supreme itu ada sendiri sama Sinister itu ada sendiri. Ini yang benar yang mana nih Iya. Pak? Ini gua nggak tahu nih, yang benar yang mana nih? Gue juga sama, nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari poster itu ada 3. Tiga. Kalau versi Breakdown Channel Universe itu ada 4. Satunya Strange dari utama, satunya Strange jubah biru, satunya Sinister Strange, dan satunya lagi ya si ini apa tuh namanya Defender. Dan kalau kita lihat ketika dia berubah jadi zombie, itu dia sempat ngambil beberapa makhluk yang kayak apa ya? kayak Dementor arwah-arwah gitu. Kayak Dementor banget Pak. Dementor banget tuh Pak. Iya. Iya. Jadi dia ada yang bilang kalau dia tuh ngambil itu demi memenuhi apa ya? Kebutuhan dari badannya. Dia kan udah mati tuh. Dia butuh itu untuk hidup lagi. Waduh. Nah, ini kita juga gue juga masih belum tahu fungsi zombie ini untuk apa. Iya, belum tahu ya. Belum tahu Iya. sih. Iya. Mungkinkah zombie ini akan jadi pasukannya Wanda? Waduh, jadi kan? bisa jadi Pak. Aduh, seru nih. Pasukan Wanda. Ya, Wanda dengan pasukan orang mati tuh. Gila. Wah, gila parah Pak. Wah, Sam Raimi nih. Aduh, gua penasaran Iya. Pak. Waduh. Nah, ada pertanyaan yang harus kita tanyain tuh ke Sam Raimi ya secara khusus. Kenapa harus ada 3 Strange? Kenapa? Dan kenapa Doctor Strange ini harus jadi sumber masalah? Padahal kan sebenarnya Doctor Strange itu di dalam komik dia
yang memegang dia bukan yang memegang tatanan realitas sih, dia yang memiliki sebagian kontrol akan keseimbangan realitas. Malahan dia adalah the protector of earth reality, dia adalah pelindung realitas bumi. Nah, tapi kenapa dia di sini tuh jadi ancaman? Itu kenapa di sini Doctor Strange adalah seorang ancaman? Ya mungkin ya karena ini MCU, everything bisa diubah. Apalagi kemarin tuh beberapa cerita kan ada yang diubah. Nah, menurut gua, kenapa Strange dijadikan sumber masalah di sini? Untuk membangkitkan potensinya, menurut gua ya. Karena rata-rata superhero di Marvel itu mereka punya masalah pribadi. Yang dari masalah pribadi itu mereka akan berkembang dan menyadari potensi mereka yang sesungguhnya. Dari Tony Stark yang masalah pribadi adalah sombong, playboy dan sebagainya. Setelah dia kena batunya, wah dia jadi lebih murah hati, bahkan dia memberhentikan perusahaannya dalam produksi senjata. Senjata, oh ya, Arma 1 ya, yang itu ya. Iya. Obrol protes nih. Iya, terus abis itu Peter Parker, kita lihat dari Peter Parker yang kita tonton nih. Dia punya berbagai macam masalah pribadi, yaitu dia masih dibayang-bayang Tony Stark. Oh, Nah, iya, tapi iya, itu iya, bisa iya. jadi setup dia untuk membentuk karakter yang lebih mandiri. Bener. Gue setuju. Nah, ini Doctor Strange ini yang menurut gua kenapa dia dijadikan sumber masalah? Karena dari sumber masalah itu dia punya potensi untuk mengeluarkan kekuatan terbesar dia. Dia mungkin bisa dia mungkin nanti bisa jadi salah satu anggota Illuminati mungkin. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya di komik Doctor Strange ini anggota Illuminati. Aku mati juga, bener. Iya. Nah, mungkin dari dari film ini dia akan jadi anggota Illuminati. Ya pasti kan dari komik seperti itu, Pak. Iya. Iya, di komik seperti itu. Dan kalau misalnya dia juga nggak jadi anggota Illuminati, dia bakal menggantikan posisi Wong. Karena sekarang posisi Wong adalah Sorcerer Supreme. Supreme, bener. Nah, ketika dia menghadapi kondisi multiverse, jadi Sorcerer Supreme ya, kalau kita lihat setelah No Way Home itu dijelaskan berarti kalau Sorcerer Supreme itu harus memiliki pengalaman yang lebih banyak dong. Nah, si Doctor Strange ini karena dia akan menghadapi multiverse, dia akan menghadapi ancaman multiverse. Dari situ dia akan dia mengambil alih lagi posisi The Sorcerer Supreme. Oh, gini Pak, bukannya untuk Supreme itu bukannya hanya apa kalau uang udah jadi, apakah posisi tersebut bisa direbut kembali kan? Nggak bisa Pak ya? Nggak tahu nih, kalau ini nggak tahu nih. Bukan nggak bisa direbut kembali, itu lebih ke arah pengalaman. Itu lebih ke arah lama waktu. Kalau kita lihat Doctor Strange dia hilang selama 5 tahun. Tapi selama 5 tahun itu si Wong yang ngambil alih Sorcerer Supreme. Kenapa? Karena dia berpengalaman selama 5 tahun itu. Menurut gua, ini opini gua ya. Kalau kalian punya opini yang berbeda, silakan tulis komentar di bawah, nanti akan gue baca dan akan gue jadikan catatan juga. Tapi apa ya? Kalau kita lihat Defender Strange ini bisa jadi anggota Illuminati juga. Defender Strange. Kalau banyak yang bilang seperti itu. Ada yang menarik juga nih dari Defender Strange. Kalau lihat ya, itu di dadanya logonya kayak Batman. Hah? Serius lo? Waduh, gua nggak lihat nih. Waduh. Logonya kayak Batman. Logonya mirip Batman. Ada nggak Pak fotonya Pak? Tar nih. Waduh. Itu Pak, kalau itu paling cuma easter egg doang sih Pak ya. Kan beda studio Pak. Cuma lucu aja gitu loh. Defender Strange itu sininya kayak logo Batman. Waduh, lihat Pak. Kayak logo Batman gitu kan? Oh. ada kayak tanduk di sini tuh. Iya. Itu apa? Waduh, terlalu detail ada ini. Gila. Waduh, ada terlalu detail nih ternyata ini. Iya. Oh iya. Soal apa ya? Si Doctor Strange, gue liat di awal trailer itu dia ada laptop. Sedangkan setahu gue ya, kalau lihat ya di itu pas dia bangun ada laptop kan di sebelah kiri. Oh iya, ada. Sebelah kanan. Nah, sini ya. Itu menurut gue kurang apa ya? Itu lebih ke arah Doctor Strange dari universe lain. Karena sebenarnya
Doctor Strange sendiri setelah menjadi Sorcerer Supreme, setelah menjadi salah satu anggota dari para sorcerer di bumi, itu dia menghindari teknologi. Oh iya benar-benar. Iya sih. Iya benar-benar. Sebelum dia jadi sorcerer kan dia kan ya orangnya sombong ya kan, benar teknologi banget kan, dokter kan dia kan. Tapi gue bisa ngebantah ini. Ini gue dapet apa ya? Gue dapet ini dari channelnya Breakdown Channel Universe ya. Tentang dia menghindari teknologi. Menurut gue enggak. Karena kalau lu lihat di Doctor Strange pertama, dia sempat nulis email buat Christine. Itu sebelum sebelum dia jadi sorcerer kan, kalau dia ngirim ke. Enggak, itu pas dia masih belajar jadi sorcerer. Oh, dan siapa tahu dia pakai laptopnya untuk mencari uang demi berkehidupan di itu Sanctum Sanctorum. Ya kalau kita lihat sendiri ya dari Avengers Infinity War, finansial dia di Sanctum Sanctorum aja tuh lumayan terganggu karena pas dia tanya Wong aja berapa uang dia cuma bisa beli roti tuna. Waduh, berarti sangat turun banget Pak ya. Jadi ya, ini gue juga bisa jadi Strange dari universe lain atau Strange dari universe utama yang belajar ketika dia di Sanctum Sanctorum, dia butuh duit untuk mencukupi kebutuhan dia di sono. Waduh. Oh iya. Di komik ada satu saudara Thor ini. Dia anggota Illuminati juga. Waduh, siapa nih? Gua nggak tahu nih. Tapi gue lupa namanya siapa. Nah, ada yang itu dari apa ya? Dari Breakdown Channel Universe lagi nih. Dia di situ ada penampakannya dikit dari bulu-bulu di sininya. Itu kan khas Asgard banget kan? Asgard banget. Iya, ada. Oh, ada. Ada kelihatan dikit gitu loh. Bang, gua nggak tahu. Gua nggak detail, Pak. Gila, emang ini Multiverse of Madness ini bakal pecah abis sih. Waduh, nih gini Pak ya, memang apa ya, dari segala berbagai macam kedetailan yang sudah dijelaskan oleh Bang Julio, ini bisa jadi akan menjadi apa ya, udah menjadi levelnya dari Endgame banget sih, bahkan udah dari No Way Home banget sih. Kalau udah jadi kayak gini, lu bayangkan MCU tuh udah bisa bayar berapa aktor yang udah disewa Pak, bayang banget loh, Charles Xavier, Richards, bahkan sampai berbagai macam aktor lama, cameo-nya belum itu. Waduh, nih MCU kebanyakan duit nih mereka nih. Kalau kita lihat Robert Downey Jr. yang cuma dapat 7 sampai 8 menitan di Spider-Man Homecoming, bayarannya gede Pak, 5 miliar lebih. What the fuck? Miliar dolar dirupiahkan berapa itu Pak? Itu 5 miliar dalam rupiah itu kalau dijadiin USD itu jutaan. Nah bayangin aja, itu satu orang tuh Robert Downey Jr. yang hadir 7 menit. 7 menit. Kita nggak tahu 1 menitnya berapa. Bayangin mereka kalau misal bener-bener nampilin banyak cameo, itu ada Reed Richards, ada siapa lagi tuh, si Charles Xavier. Belum lagi kalau misalnya Deadpool beneran muncul. Wah. Terus kalau tiba-tiba ada Hugh Jackman dan Tobey Maguire. Yang kalau menurut gue ya, yang wajib hadir di Multiverse of Madness ini, Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Oh. Menurut gue yang wajib hadir. Kenapa ini Pak? Pertama, karena mereka sendiri hadir ke universe utama. Oh iya. Yang which is itu udah nge-break universe kan. Mereka udah tertarik ke universe utama. Mereka juga nggak tahu apa-apa sih. Bukan salah mereka, tapi mereka pasti akan ada keterlibatan juga. Atau mungkin ketika nanti kan bakal ada kayak scene lucu nih, kayak nanti Doctor Strange buka portal, malah portal antar universe kan yang dibuka. Contoh, dia pas pengen kabur ke portal ini, ada Deadpool. Dia pengen kabur ke portal ini, ada Spider-Man Tobey. Dia pengen lewatin portal ini, ada Hugh Jackman. Kayak kabur dari kejaran gitu loh. Paham. Jadi mereka hanya sebagai cameo, hanya muncul dalam beberapa titik doang, hanya beberapa detik aja itu. Menurut gua udah lebih dari cukup. Apalagi sih, untuk bener-bener. Seru-seruan aja biar kelihatan multiverse itu kelihatan gitu loh. Nggak cuma di situ doang. Apalagi kalau di No Way Home kan baru 3 universe yang bersatu. 3 doang. Apalagi ini udah ada X-Men, udah ada apalagi tuh namanya Iron Man yang superior. Oh iya, kalau dari ini ya,
ini gue nggak tahu kenapa, entah gue berpikiran kalau Ultron sentris yang ada di ini, yang ada di kantor Illuminati tuh, badannya mirip kayak cewek. Ya mungkin robot doang, Pak. Mungkin itu Iya, robot robot. doang. Tapi lucu aja gitu loh. Emang di komik kayak apa, Pak? Untuk ini robotnya tuh. Ultron sentris di komik malahan lebih serem, lebih apa ya? Bener-bener yang kayak pasukan army gitu. Kalau ini mirip kayak cewek, mungkin karena yang jadi Iron Man yang jadi super Iron Man-nya Monica Rambeau. Itu. Karena yang bikin itu ya si Monica Rambeau kan, Monica Cewek. Rambeau aja cewek. Kenapa harus bikin Ultron sentris yang cowok gitu loh. Waduh. Gini Pak, kalau misalkan itu bener Pak, waduh ini emisi berarti udah mulai cewek Pak. Soalnya ini gue cuma ngomong gini Pak. Karena gini, seharusnya Iron Man itu kan super Iron Man Tony Stark lah ya, cowok lah ya. Iya. Dibikin cewek, wah lu udah mulai genderas banget sih kayak Atlas kemarin Itu tuh. kan itu lebih ke arah ini sih bang. Varian kan. Oh. Ini juga varian. ha. Belum lagi ada yang di gender switch kan di Marvel ini, beberapa karakter ada yang di gender switch. Cuma. Nah ya kenapa enggak juga nih? Kenapa namanya juga nih multiverse kan? Oh ya alasannya adalah multiverse ya, bukan Oh, iya, karakter asli multiverse. dari komik ya, bukan ya. Oh. Iya bukan oke, karakter oke, asli dari komik. Ha. Justru apa ya? Marvel lagi berusaha membuat segalanya tuh mungkin dengan embel-embel multiverse. Oh, oke, oke, Semuanya oke, bisa oke. terjadi, every possibility itu dari multiverse. Oke, bener sih. Jadi MCU apa ya, mereka tuh kalau misalnya ada yang protes, mereka, oh ini gak boleh di komik ya, kita emang ini multiverse, ini varian multiverse, lain, coy. varian, Ini multiverse. varian Jadi, lain. mereka pun yang bilang itu plot hole tuh, itu nggak mungkin tuh di komik aja nggak kayak gini. Woi, multiverse bro, multiverse. Apa aja bisa dimungkin, Pak. Is possible, everything is possible. Nah, satu hal yang harus kita mention adalah villain utama yang bakal jadi villain utama buat MCU fase keempat ini adalah Kang the Conqueror katanya. Kang, waduh. Kang the Conqueror. Dan Multiverse of Madness ini bisa jadi setup yang bagus untuk menampilkan Kang the Conqueror. Waduh, kok bisa Pak? Karena kan kalau oke, katakanlah kalau Kang muncul sebagai villain utama, terus dia peran di situ sebagai Oh, kalau untuk di Multiverse of Madness ini dia bukan villain utama. Multiverse of Madness ini setup. Dia akan dibentuk sebagai villain utama, yang artinya setelah multiverse jebol ya, setelah multiverse jebol nanti ada varian Kang yang versi jahatnya membobol universe juga. Karena yang tadi multiverse udah lumayan retak dan dia bisa membobol itu sehingga dia masuk ke universe utama. Mungkin itu entah di post credit scene atau apa gitu kayak. Itu bakal jadi setup yang bagus. Apalagi kalau kita lihat dari series Loki, si He Who Remains aja bilang ada satu variannya yang jahat. Ya, yang jahat. Kang the Conqueror. Dia udah ngomong. Dia udah ngomong sebelum dia mati ya, sebelum dia ngomong mati ya. Oke. Sebelum dia mati. Nah, Multiverse of Madness salah satu kunci setup untuk Kang the Conqueror. Oke, bener. Tapi gini Pak, kalau gue pengen tanya nih, karena gue masih belum jelas sih masalah dengan kematian Kang yang di Loki ya. Nah, kalau sudah ada Illuminati dengan Kang yang sudah main busuk dengan TV yang embel-embel itu adalah penjaga multiverse, tapi kenyataannya adalah tidak. Itu kenapa Kang tuh dari awal kenapa dia tuh nggak ditangkap dengan tim Illuminati? Kalau misalkan dia juga adalah sebagai orang yang bertanggung jawab, kan si Kang kan juga memperkenalkan semua sejarah, membuat itu udah profit dengan itu gimana Pak? Ada yang berbeda dengan kasus He Who Remains ya. He Who Remains ini dia bilang kalau ada satu varian dia yang genius banget, super genius dari masa depan, memecahkan algoritma multiverse. Nah, setelah dia memecahkan algoritma multiverse itu, mereka perang. Sevarian Kang ini perang semua untuk menjadi penguasa. Tapi ada satu varian Kang, yaitu ya si He Who Remains ini, dia meredakan perang itu sehingga dia
mengunci. Dia ngunci semua varian itu di universe mereka masing-masing dan membuat satu tempat yang namanya TVA yang menjadi pengelola garis waktu. Ingat ya, Bener-bener. Hah? kata kuncinya di sini He Who Remains membuat TVA Time Variant Authority. Time ya, ini waktu, berbeda dengan multiverse. Multiverse adalah sebuah gambaran banyak universe yang berjalan secara paralel. Kalau TVA adalah mereka yang mengelola waktu dan menangkap varian. Jadi sebenarnya kalau menurut gua berarti di semua universe ada TVA-nya mereka. Masing-masing ya, masing-masing Iya, TVA. demi Oh. apa? Demi tidak merusak multiverse. Nah, kenapa He Who Remains ini nggak ditangkap? Ya karena dia yang membantu untuk meredakan ancaman antar multiverse gitu loh. Nah, gitu menurut gua. Tapi nggak tahu karena ini spekulasi gue lumayan harus meneliti lagi. Gue harus nonton Loki lagi. Waduh, ini mulai seru nih. Ada banyak Iya. kemungkinan, Pak. Karena multiverse, every possibility is possible. Bisa jadi gue di universe lain gue cewek, bisa jadi gue di universe lain gue tinggi, bisa jadi gue di universe lain gue pengusaha. Nggak ada yang tahu. Ini multiverse coy. Itu padahal tadi awal itu kan teorinya Einstein, Pak. Multiverse itu. Dijadikan Iya. ini, wah, duit, Pak. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang selain film fiction, ini lebih ke arah science fiction. Science fiction, iya. Science fiction. Setuju. Malahan dari awal mereka juga science fiction. Kecuali yang Doctor Strange pertama ya itu full fiction sih. Itu nggak ada science fiction kan belas banget itu, Pak. Nggak ada science-nya. Kalau ini pasti ada science-nya. Kenapa? Ada algoritmanya. Ada teorinya juga. Gitu. Wah, waduh. Udah mulai merinding nih. Iya. Waduh, oke. Oke, tapi gini, Pak. Gue mau tanya nih, di beberapa scene itu, lu masih ingat gak sih yang scene yang ketika si Wanda ngelawan yang kita udah anggap itu adalah sebagai Captain America varian lain atau Captain Marvel varian lain atau bisa dibilang itu adalah Super Iron Man lain. Tapi kalau itu adalah ya si Captain Marvel banget sih karena Iya, tubuhnya karena cewek. dia punya energi kan. Dia energi, punya power energi, ha. Sebenarnya Iron Man kan mainnya kan teknologi, Pak. Repulsor. Dia pakai repulsor ya. Iron Man itu pakai repulsor bukan kekuatan kosmik. Sedangkan Captain Marvel kekuatan kosmik. Kosmik, ha. Jadi Iya. bukan kalau gue lihat ya. Apalagi kalau misalnya konteksnya udah sama multiverse, udah bukan kekuatan kosmik lagi dong. Waduh. Oh iya, ada satu hal yang gue notice dari ini ya, dari pas si siapa tuh namanya America Chavez, dia sempet dijerat sama satu seekor makhluk gitu kan. Oh iya, ada di awal trailer deh yang di mimpinya terus Iya. Oh iya, itu siapa tuh, Pak? Ada yang bilang itu adalah si pencipta Darkhold. Gue lupa namanya siapa, tapi ada yang bilang dia adalah si pencipta Darkhold itu. Kenapa dia ditangkap? Karena mungkin dia di saat itu lagi ada hubungan sama Wanda yang memegang Darkhold. Hah? Oh jadi Wanda punya apa namanya bisa mengendalikan Darkhold dan karena Wanda ini ngincar si America Chavez ditangkap dia kan situ kan ya. Iya. Oh, oke. Bisa jadi, Nah, bisa jadi. Si Christine Palmer ini loh yang rambutnya merah. Ada yang bilang dia Christine Palmer varian. Ada yang bilang ini adalah si istrinya Doctor Strange yang jadi keponakannya Dormammu. Aduh. Tapi dia nikah sama orang lain, Pak. Itu pasti gimana nih, Pak? Di sini tuh, Pak. Oh. Mungkin itu adalah awal-awal di mana sebenarnya Doctor Strange sudah merelakan dan dia lagi datang ke acara pernikahan si Christine Palmer dan muncul Gargantos yang bikin jubahnya robek. Oh, iya, masuk akal sih. Tapi iya sih, itu kalau misalkan kesimpulan versi universe MCU masuk akal juga karena kan dia kan udah jadi Super Strange dan udah nggak ada waktu dengan ya kasih segala macam. Dia kan Iya. udah fokus menjaga menjaga timeline sih si Iya, udah fokus menjaga tontonan realita. bener. Oh, Nah, masuk. kalau kita lihat ya di battle ini ya, di battle kamar touch ya, itu ada awan gede kan. Iya, Ada yang bilang itu adalah Alliance yang dari film yang dari seriesnya
seriesnya Loki. Oh, Alliance yang asap itu ya, yang awan-awan Iya. ungu itu ya. Oh, Nah iya. bedanya enggak, dia bukan ungu sih, dia lebih ke arah bener-bener awan gelap hijau gitu, cumulonimbus gitu. Nah bisa jadi ya ini yaitu si Layat ya. Alliance itu yang apalagi Alliance aja kan dia peran di apa ya, perannya di Loki sebagai penghancur ini hal-hal yang udah nggak dibutuhkan lagi sama universe itu setelah universe itu hancur. Nah, ditambah si Doctor Strange ini yang universe-nya udah hancur parah karena dia main-main sama multiverse. Hmm? Itu akan bikin Alliance muncul dan mulai menghabisi dunia itu karena menurut dia universe ini udah hancur. Doctor Strange itu udah bikin universe ini hancur. Jadi kenapa nggak gua habisin aja sekalian? Tapi menurut gue itu bakal kecepatan. Nah, ini juga connect sama Loki. Kenapa? Karena saat He Who Remains dibunuh, otomatis yang menjadi He Who Remains berikutnya adalah ya si Loki, entah itu Sylvie atau Loki. Dan mau nggak mau, dan karena si Loki juga masih baru kan ya dalam hal multiverse ini, dia nggak ngerti apa-apa sehingga Alliance lepas dari genggaman dia. Oh, oke. Waduh. Oh iya, Loki kata juga bakal ada cameo atau dia juga bakal ada peran di sono. Tapi itu masih spekulasi yang dari tahun lalu sih. Tapi itu bakal bagus banget karena konsepnya adalah multiverse. Sedangkan yang sekarang udah mengerti tentang varian, yang udah sekarang ngerti tentang Loki. iya, Loki udah lumayan Loki, ngerti. Kenapa? Karena selama dia yang nyari Who Remains aja harus bertemu dengan varian dirinya yang lain. Dan kenapa itu nggak dia manfaatkan aja pengetahuan itu untuk bantu Doctor Strange? Oh, oke. Iya, Apalagi bener. Loki dan Sylvie bertanggung jawab atas hancurnya timeline. Oh iya. Sylvie Pak, Sylvie kan yang bunuh. Loki kan udah Iya. ngomong jangan lu bunuh. Sylvie bunuh Pak. Itu Pak. Iya, Sylvie juga sebenarnya terlalu ini ya, terlalu memandang si Loki dengan embel-embel tahta gitu mulu. Apa terlalu ya karena mereka kan juga varian juga ya Loki cowok Loki cewek ya. Iya. Harus akan tahta dikira seperti itu. Iya. Oh, Iya. Lu tahu nggak nih, Bang? Kenapa Sylvie ditangkap TVA? Padahal dia kan waktu di series Loki dia cuma main-main doang. Main doang. Oh iya. Kenapa ya? Mau tahu nggak kenapa? Nama nih Pak. Waduh, ini saya juga belajar nih dari Abang Fernando nih. Kenapa ini? Dia yang bikin dia ditangkap adalah dirinya sendiri. Gara-gara dia. Gara-gara dia lahir, gara-gara dia eksis di dunia itu. Karena Loki harusnya cowok. Jadi, Nexus event dia dilahirkan sebagai seorang perempuan. Wait. Kepala gua pusing, Pak. Jadi gini loh. Jadi, sebenarnya Loki dia harus dilahirkan sebagai seorang cowok. Tapi Sylvie dilahirkan sebagai seorang perempuan yang membuat dia adalah varian juga. Jadi dia ditangkap. Oh. Tapi itu spekulasi lu cowok cewek itu bukannya seharusnya nggak terlalu ngaruh Pak ya, namanya mereka ini kan kalau varian Iya. yang ditangkap itu kan juga itu Pak, gimana? Nah, mungkin karena emang waktu itu pengetahuan multiverse emang masih sedikit, jadi mereka asal tangkap aja, mungkin. Oh, oke, mungkin. Dan ya lumayan menarik juga sih, multiverse ini semuanya possible gitu loh. Waduh. Mungkin gue di universe lain bisa terbang kali ya. Mungkin kita di universe lain tuh malaikat gitu, punya sayap gitu kan. Enak Pak ya. Keren banget tuh. Enak Pak ya. Iya. Oke. Menarik nih. Iya. Dan Doctor Strange ini Multiverse of Madness ini bisa juga jadi jembatan untuk masuknya beberapa karakter yang hubungannya sama multiverse. Oh ya jelas pasti Kayak Pak. Deadpool masuk. Apalagi ada rumor Deadpool bakal di soft reboot di Marvel. Waduh. Nah, kok bisa? Ya dengan embel-embel multiverse ini ceritanya setelah Deadpool ditangkap, dia akan dikembalikan
tapi salah universe, malah ke universe MCU. Atau mungkin emang dia kabur ke universe MCU dan dia akan memulai Cerita baru. perjalanan dia di sana. Nah, soft rebootnya ini akan menggunakan karakter-karakter dari film Deadpool juga. Iya sih bener. Varian lain ya kalau Deadpool yang kita udah, kalau Vanessa di Deadpool yang Fox mati, yang Iya. untuk Vanessa ini mungkin dia masih hidup. Oh, Sebenarnya Iya. enggak sih. Oh, Vanessa hah? masih hidup. masih Deadpool Foxnya bukan dia udah mati pak ya? Vanessa yang di Fox. Ya, karena Deadpool ngidupin dia lagi karena pakai yang time itu loh. Oh, yang iya, pakai iya. alat mesin waktunya itu. Oh, Hidupin iya. lagi. Pakai alat si kabel ya? Jamnya si Iya. kabel. Oh iya. Masuk. Iya. Waduh, ngeri. Ya itu Deadpool habis sibuk mengurusin apa tuh namanya? Dua superhero yang berantem tapi damai gara-gara nama ibunya sama. Nyindir banget itu harusnya. Aduh, nyindir Gila. sekali Anda ya. Iya. Apalagi sekarang jokes Marvel tuh udah lumayan bagus lah. Mainnya sarkas dan sindiran gitu. Pakai sarkas sindiran. Deadpool tuh sarkas DC banget loh, Pak. Iya. Deadpool tuh mulutnya Ryan Reynolds itu ya frontal banget. Frontal, Pak. Waduh. Frontal banget. Ngomong apapun dia omongin. Sarkasnya Ya, ada bener. Pak ya. Itu kan Iya. dari DC semua. Are you sure from the DC Universe? Itu kakak Iya. masuk, Pak. Itu lucu banget. Aduh. Ya sebenarnya kalau kita lihat pengalaman Ryan Reynolds juga sebenarnya dia mungkin trauma kali dengan ini ya. Green Lantern. Green Lantern. Gua tau banget sih itu sih. Karena Iya. ya kalau lo sempet lihat Green Lantern kan itu kan dia udah totalis banget, udah ngikutin skrip tapi CGI-nya terlalu Wah iya. terburu-buru. Sebenarnya Green Lantern itu secara penulisan skrip itu bagus-bagus enggak. Ada bagusnya karena sudut pengambilan gambar dan jalan cerita dia dari bumi sampai ke luar angkasa itu lumayan bagus. Tapi ada plot hole. Kenapa caranya si si Green Lantern ini mengalahkan musuhnya dengan cara ditembak? Terus yang lainnya kok nggak bisa gitu loh. Dia sendiri bisa kok yang lainnya nggak bisa. Makanya itu Pak terlalu mengutamakan Iya. si Hal Jordan ini. Semua kok Green Lantern kan Iya. banyak kan Pak pasukannya Pak. Kok enggak? Iya. Udah gitu Parallax-nya, sipil utama yang Parallax itu kok nggak mirip sama Iya. komik. Parallax itu di komik tuh ngeri loh Pak, bentuknya nyamuk loh di sini. Ya elah. Kok Bang, gini? kalau lu lihat Ultron aja ya, Ultron aja dibikin bagus di What If. Oh iya, gue liat. Oh, serem Pak itu Pak. Serem Pak. banget. Serem banget. Waduh, Kenapa? Gila. Karena sebenarnya Hah? Ultron ini adalah gambaran ketakutan masyarakat dalam masa depan. Waduh, kok bisa nih Pak? Maksudnya gimana Pak? Ultron ini adalah gambaran AI gagal kan? Dia AI yang gagal. Oh iya, benar-benar gagal. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ada yang bilang, jangan bikin robot, nanti di masa depan dia ngeberontak terus memperbudak manusia. Nah, Ultron adalah gambaran itu. Ultron adalah gambaran AI gagal. Ultron adalah gambaran robot pemberontak. Oh, oke. Iya sih benar, tapi sedalam itu ya gua. Anjir. Iya. Waduh, oke. Mungkin dari apa ya? Hah? Mungkin dari Multiverse of Madness ini kita juga bisa lihat prisma multiverse kali ya. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Bisa jadi juga ada cameo Captain Carter. Waduh. Waduh, tuh kejutan sekali Dan sih. ada juga yang bilang kan itu yang udah gue bilang di awal, katanya Captain Carter ditangkap sama Illuminati. Illuminati. Iya. Bisa jadi. Waduh, semua jadi mungkin nih Pak. Waduh, Captain Carter Iya. nih yang kita udah lihat di MCU kan, cantik banget sekarang. Kita lihat di versi live actionnya di What If dia dempal di sini. Wah, cakep parah ini pasti. Tinggal otak aja Pak. Tinggal ngejim doang akhirnya udah jadi. Tinggal nge-gym doang ini. Wah. Waduh. Oh ya, kemarin sempat ada rumor beberapa bulan yang lalu. Pas munculnya rumor Charles Xavier bakal hadir, ada juga yang bilang si Rich Richard hadir ini katanya Chris Evans juga hadir, tapi bukan Captain America. Tahu lah siapa? Tahu. Fantastic Four. Iya. Tahu. Human Torch. Oke. Iya. Bayangin aja nih ya. Captain Carter
ketemu sama Human Torch. Steve, Ngerti. Steve. why are you on fire? Steve, I'm not Steve. Oh iya. Itu dinamikanya bagus sih. Bagus. Itu bakal Oke, jadi oke. meme baru sih. Meme baru sih, bener. Waduh. Wah, Multiverse. udah banyak banget hal yang bisa ini sih. Hal yang nggak mungkin jadi mungkin tuh semuanya udah jadi dari Multiverse of Madness, Pak. Semuanya mungkin. Waduh. Dan gue juga butuh cameo Andrew Garfield. Why? Karena dengan hadirnya Andrew Garfield di Multiverse of Madness itu akan langsung nge-confirm TASM 3. Oh iya. Sumpah, bayangin kalau Andrew Garfield hadir sebagai cameo atau hadir sebagai orang yang berperan penting, itu akan bikin dia terkonfirmasi akan memiliki sequel ketiga, film ketiga. Apalagi kemarin kalau nggak salah Sony sempat ngebujuk Emma Stone. Oh ya, berbalik lagi. Iya. Iya. Andrew Garfield aja udah bilang kalau gue tuh open, gue bodo amat. Nanti kalau mau panggil gue panggil aja, gue terbuka kok. Ya Andrew Garfield udah open, kenapa Emma Stone Tidak. gitu? Aduh. Oh, kalau Emma Stone kembalikan, ya mungkin dia akan jadi Spider-Gwen ya, makanya seperti itu kan. Spider-Gwen, Spider-Gwen sih. Karena kan Emma Stone Gwen saja udah mati, yang kedua Iya. dari varian lain. Udah selesai. Perannya balik lagi. Sebenarnya di komik si Peter Parker, Gwen Stacy dibunuh sama Green Goblin. Oh Sama ya. halnya juga di TASM 3, bedanya Green Goblin TASM 2 itu Harry Osborn bukan Norman. Kalau Harry di komik Osborn. kan Norman. Terus sebenarnya Sinister Six ini sebenarnya pengen direalisasikan di Spider-Man-nya Andrew Garfield, bukan di Tom Holland. Iya, sebenarnya gitu kan konsep awalnya seperti itu, Pak ya. Cuma ya karena Sony terlalu pemikirannya gimana gitu. Andrew Garfield sedang ingin bersantai dia waktu itu sempat bilang dia lagi nggak enak badan dan dia pengen santai aja di rumah, tapi Sony malah udahlah lu begini, acaranya juga penting. Emang sih waktu itu Sony lagi pengen memperluas karakter Spider-Man. Sony pengen membuat dunia tuh tahu Spider-Man itu seperti apa, tapi Andrew Garfieldnya nggak hadir gitu loh. Oh. Ya masa dengan seperti itu aja lu langsung memecat Andrew Garfield, kan kasihan. Kasihan sih. Ya sebenarnya ini gara-gara gua fans Andrew sih. Cuma kan at least apa ya, lu pengertian dikit kayak dia lagi sakit gitu ya, lu maksain orang yang sakit. Waduh, kasihan Pak ya, emosional. Ya sebentar lah, kan cuma beberapa hari doang sakit, ya ampun. Iya. Oh iya, Bang, lu udah lihat ini belum sih behind the scene-nya No Way Home? Udah lihat. Tapi Yang itu versi cuman apa tuh? ya sih doang ya. Ada stuntman. Ada stuntman dia sama Peter para aktor sama stuntman mereka foto ala Spider-Man, semuanya berkostum Spider-Man gitu loh. Oh, yang foto. Oh iya, yang foto. Iya. Semua stuntman ada di Nah, situ. lu bayangin aja, Tom Holland stuntman-nya dua loh. Dua, iya. Tom Yang Hanks lain satu, ini dua. dua. Berarti fix mungkin ada adegan yang nggak bisa, mungkin jadi ya butuh Iya. dua stuntman. Oh Cuma iya. keren aja sih. Stuntman-nya dua loh. Dua, Marvel. Pak. Iya. Toby satu, Andrew satu. Lah kok ini dua nih? Oh. Iya. Kostumnya sama. Oh, toh. Terus tangannya Tom. Iya. Oke. Eh, Aduh. Gila, ini multiverse ini bakal pecah parah. Apalagi bulan Mei, gua harus nonton di hari pertama. Wah, gua juga Pak haruslah Fast Kemarin Marvel, kok. aja ya. Kemarin No Way Home itu kayak sekitar beberapa hari ya. Ini singkat cerita aja nih. Gue beberapa hari sebelum No Way Home muncul, itu tiketnya dijual kan. Gue langsung yang baru isi GoPay. Aduh gimana nih baru isi GoPay. Bodoh lah, kita beli aja. Beli ditambahin dikit sama temen gue. Gue nonton bertiga sama temen gue. Wah, gue beli hari itu. Tiba-tiba hari Sabtunya ada berita Tix ID itu ngebalikin apa tuh namanya? Refund, Ngebalikin. Refund. Iya, di refund kan. Sepihak. Iya, terus temen gue ini langsung kayak, Jul, coba lihat dong di ininya. Takutnya kita di refund, nanti harus cari tiket lagi.
Untung gue pesannya di MTX bukan Teams ID. Wah, jadi aman. Untung Pak aman sama gue juga Untung. di MTX. Sama. Terus akhirnya kita langsung nonton dan kita nonton di jam keberapa ya? Jam ketiga. Jam ketiga atau jam kedua gitu. Itu selama 3 hari gua off sosmed. 3 hari menjelang No Way Home. Gua matiin IG, gua matiin TikTok, gua matiin Twitter, semua sosial media gua matiin. Demi apa? Nonton No Way Home. Biar gak ke Itu spoiler gua- ya. Biar gak spoiler. Biar gak kena iya. spoiler. Bener. Dan cukup berhasil sih. Berhasil banget sih itu No Way Home. Berhasil banget. Berhasil banget sih. Karena setelah gua nonton tuh ekspresi gua bener-bener wah, aku berbunga-bunga. Dan juga Pak, mungkin Bang Juli belum tahu ya. Jadi untuk scene-nya si Tobey sama Andrew kan itu benar-benar spoiler banget ya. Dan kenapa itu Iya. nggak ketangkap sama jurnalis? Itu karena mereka tuh di studio Pak, studio. Jadi nggak ada yang nangkep mereka, jadi aman. Jadi pas mereka muncul tuh meledak. Itu yang buat mereka tuh aman sih tuh. Oke. Ya sebenarnya ada yang lucu juga sih dari ini. Kalau lu tahu ya, ada berita di mana Charlie Cox Hah? ya, Hah? si Daredevil, Daredevil ha? Charlie Cox ini lagi ke restoran. Oh, Dan dia nggak sengaja ketemu sama Andrew Garfield. Apalagi dua-duanya dirumorin masuk situ. Oh ada. Iya kan dua-duanya kan dirumorin masuk No Way Home kan. Iya. Hahaha. Di saat yang sama juga mereka lagi makan di restoran yang sama. Akhirnya chattingan sama mereka, lu jauh-jauh dari gue biar gak diwawancarain. Biar gak curiga. Anjir. Itu aja Andrew Garfield baru cerita pas wawancara. Andrew Garfield atau Charlie Cox gitu. Wah, lucu parah sih itu. Oh biar gak dicurigai ya kan. Iya. Fans-fans kan selalu lihat, oh ini Charlie Cox dan Devil Spider-Man. Wah ini pasti akan muncul nih. Iya. Apalagi si siapa tuh namanya, si Tobey Maguire yang foto sama satu orang random aja langsung dispekulasikan dia masuk ini. Masuk No Way Home. Ternyata beneran Pak ya. Aduh. Yang kita butuhkan hanyalah satu trailer lagi. Dan menurut gua waktu paling pas untuk ngeposting trailer terakhir dari Doctor Strange and the Multiverse of Madness ini, kalau nggak bulan April, bulan Maret. Waduh. Karena- Kalau ya kenapa Pak? Ya. Karena apa ya? Kalau kita lihat strateginya si Marvel dalam No Way Home, mereka tuh nahan trailernya tuh lama parah. Bener-bener lama parah. Bahkan mereka harus ngeposting trailernya aja gara-gara dia nggak bocorin. Iya, tapi Multiverse of Madness kan trailernya gak ada yang bocor Pak. Beda kasus dengan No Way Home yang itu kan udah bocor sebelumnya tuh dari Sony. Nah, kalau kita lihat setelah setelah Marvel ngeposting trailer No Way Home, beberapa bulan kemudian di bulan November dia ngeposting trailer kedua. Ini mereka di No Way Home secara perdana menampilkan teaser ya, ini maksudnya teaser trailernya Doctor Strange. Nah, baru official trailernya kemarin tuh. Nah, paling bener mereka nambahin satu trailer terakhir, tapi durasinya pendek. Yang bakal bikin kita penasaran, dan itu yang bakal jadi fan service berikutnya. Kalau misalnya durasinya terlalu pendek berarti maksudnya ke TV Spot Pak ya? Kan cuma 10 detik. Iya, ke TV Spot sih. 20 detik itu TV Spot sih masih. Iya. Oke. Karena dengan cara yang seperti itu, strategi mereka bakal sempurna menurut gua. Mereka menampilkan ini secara perdana setelah No Way Home, lalu mereka menampilkan ini secara tiba-tiba. Oh ya, BTW itu kemarin hari Senin temen gue ulang tahun, dan dia hadiah ulang tahun yang Multiverse of Madness ini trailernya. Gila gak tuh? Pas Pak. Pas banget itu, keren itu. Nah, jadi satu trailer lagi atau satu TV spot lagi, tapi versinya lebih jaraknya agak lama dari yang sekarang. Biar apa? Biar kita kepo, biar para audiens tuh kepo, dan ketika mereka nonton, mereka akan pecah lagi seperti kemarin. Oke. Tapi kalau gini Pak, kalau menurut gua sih jangan ada trailer lagi sih Pak. Kalau menurut gua ya,
Oh iya, itu malah lebih bagus malahan. Karena gini Pak, kalau semakin ada banyak banget trailer, itu akan membuat ya kita sebagai fans yang mau udah nonton pasti nggak akan ngeklik Pak ya. Itu kan udah dari Marvel. Iya. Kena spoiler sama kayak The Batman. The Batman kalau lu lihat ya ada 3 trailer loh. 3 trailer sama satu scene funeral scene The Batman. Itu udah spoiler banget Iya. Warner Bros. Tolol Warner Bros. Aduh. Iya, Warner Bros itu emang mereka kurang paham dalam strategi marketing Kurang kalau dalam paham. industri superhero sih. Kurang Tapi paham banget sih itu. ya eh Bang Eka aja ya, Mhm. Bang Eka bilang dia nggak mau ngebahas The Batman. The Batman. Dia udah ngomong, dia udah ngomong. karena ya itu Dia mau enjoy. dia mau enjoy. Dan gue juga yang scene funeral terus trailer The Batman itu belum gue tonton sejak trailer kedua. Oh belum. Wah lu enak Pak. Belum, gue Gua cuma aja. nonton sampai trailer kedua doang. Waduh. Karena gue nggak mau kena spoiler juga. Aduh. Dan apa ya, Marvel dan DC ini mereka tuh pinter marketingnya. Mereka menampilkan dua superhero yang disama-samain di bulan yang sama. Bener sama. Bener. Iya, Bener. Moon Knight dan Batman di bulan yang sama. Mereka kan sering disama-samain. Dan sama-sama dark. Sama-sama dark lagi. Iya. Wah, dah fix tuh. Iya, perbedaannya si apa Batman punya kode etik, Moon Knight gak punya kode etik. Moon Knight nggak punya. Batman pakai pakaian gelap biar nggak dilihat orang-orang. Moon Knight putih. Moon Knight pakai pakaian terang biar dilihat Dilihat, villain. dilihat ya. Iya, biar dilihat sama orang-orang. Wah, gila gitu. Wah nih, udah mulai nih. Tapi gini Pak, gue mau tanya nih, Bang Julio nih, kalau saat di Multiverse of Madness nih, ya, lagi-lagi kita akan bicarakan mengenai rating. Karena gini Pak, rating ini membuat para audiens bermasalah sampai sekarang, terutama dengan gue. Iya. Teman gue nih, karena gue gak mau lah kalau di Multiverse of Madness karena mereka untuk buat film horor ya. Ya gue tahu, banyak banget yang bilang, oh bang itu kan Disney. Ya gue tahu ini Disney. Tapi kan itu kan kalau sebagai PG-13 kan kita, PG-13 lagi. Bosen Iya. banget gue sih, bosen banget kalau gue ya. Gue ya sebagai audiens Iya. bosen banget. Pasti lawakannya, MCU penyakitnya gitu doang. Aduh, menurut apa Iya. gimana nih? Sebenarnya jujur PG-13 tuh buat gua udah gak terlalu berguna lagi. Karena gue sekarang tahun ini umur gue 15 tahun. Dan harusnya PG-13 tuh udah gak berpengaruh lagi sama gue. Nah, PG-13 ini kenapa mereka bikin ini PG-13? Biar yang nonton tuh anak-anak juga. Dan anak-anak ini kan mereka cuma tahu Marvel itu superhero gini-gini. Tapi juga bakal berakibat buruk. Apalagi si Sam Raimi terkenal dengan horornya. Horor ya. Sam Raimi itu terkenal dengan horornya. Dia ketika membuat film horor itu nggak main-main kan? Ada. Gue tuh lihat beberapa film fotonya sama Raimi. Wow. Iya. Gila. Sam Raimi memanfaatkan timing, memanfaatkan sound, memanfaatkan jump scare dan beberapa hal lainnya untuk membangun suasana horor. Kalau kita lihat Multiverse of Madness ini ada sedikit horor-horornya, takutnya dengan PG-13-nya ini itu akan kurang berasa horornya. Nah itu makanya masalahnya itu Pak, itu yang gue sampai sekarang tuh. Ini. Jadi sebenarnya jangan PG-13 lah. Kalau nggak 16 ke atas, 15 ke atas atau 17 ke atas lah. Karena PG-13 aja tuh belum cukup. Belum cukup, bener. belum cukup. Apalagi temanya horor. Tapi karena ini embel-embelnya multiverse, kita kembali lagi nih multiverse. Multiverse adalah suatu konsep di mana semuanya itu kan possible. Multiverse adalah sebuah teknik apa ya? Multiverse adalah sebuah genre. Kita sekarang misalnya nyebut multiverse ini genre ya. Adalah genre yang semua orang bisa enjoy. Kenapa? Karena kalau kita lihat si Sam Raimi bikin multiverse-nya horor, tapi ada multiverse, pasti ada kecerahan juga. Gak semuanya horor. Yang gue tahu, yang pasti bakal gue bilang adalah adegan klimaksnya adegan horor. Oh, intinya ini klimaks nanti Iya. ya. Oh, iya. Yeah. Adegan klimaksnya adalah adegan horor. Di mana nanti entah mungkin Wanda udah hilang kendali dan sebagainya, itu bakal horor. Nah, ini yang harus dicatat. Scene horor itu akan dijadikan adegan klimaks oleh Sam Raimi. Ini tekniknya Sam Raimi yang gue perkirakan ya. Di awal-awal mungkin emang
biasa yang ya anak-anak tuh 8 tahunan masih bisa terima lah. Tapi ketika masuk ke konflik dan masuk ke bagian adegan klimaks dan penyelesaian, itu bakal horor. Ini yang harus disiapkan ya. Jadi sebenarnya Multiverse of Madness ini juga harus siap dari pribadi. Pribadi kita harus siap juga karena dari awal dia emang bakal jadi tipikal film biasa, film superhero biasa. Tapi semakin lama dia akan semakin ke bawah, semakin gelap. Dia akan semakin dark. Jadi ini juga harus dari pribadi. Kalau lu sanggup menerima apapun itu di dalam sana, lu boleh gitu loh ngeliatin. Tapi kalau ketika lu masih ragu kayak aduh nih ada horor-horornya nih, takutnya gue nanti gini-gini, mending tahan dulu, siapkan mental lu dulu karena ini film horor, ini ada horor-horornya. Siapkan mental lu dulu, siapkan kepribadian dulu, siapkan pendirian, karena ketika lu malah nggak jadi, itu bakal bikin audiens tuh kecewa karena pasti nanti aduh di tengah-tengah ini udah horor nih, gue pengen keluar dari teater aja lah ya, ganggu lagi. Audiensnya berkurang ya kalau gitu ya. Iya. Jadi mending yang nonton adalah yang bener-bener udah siap dari awal. Dan siapnya itu nggak cuma oh gue siap kok. Enggak. Lu siap. Lu siap ketika lu bener-bener tahu itu adalah film horor yang segala resikonya akan diterima. Entah itu lu bakal kaget, lu bakal ketakutan dan sebagainya, lu bakal trauma. Lu harus siap kalau misalnya itu akan terjadi, itu aja. Bener-bener. Apalagi scene-nya si Wanda sama Dorisnya jadi zombie iya, itu kan udah zombie, itu horor. Serem banget Pak. Apa Iya. make up-nya tuh masuk loh. Iya. Oke. Kalau menurut gua Multiverse of Madness ini bakal masuk Oscar Academy apa ya? Dia bakal masuk ke apa ya? Nominasi make up. Make up. Dia bakal masuk nominasi make up karena itu zombie coy. Zombie trailernya aja udah mantep, apalagi filmnya. Bener-bener. Dan gini Pak, kalau lu perhatikan semua zombie-zombinya itu, kalau lu udah bandingkan dengan film zombie kayak Resident Evil segala macam, itu make up-nya tuh mereka tuh banyak banget budget loh. Kelihatan mereka tuh apa untuk make up-nya itu ditambah lagi dari CGI fix. Bukan zombie biasa nih Pak. Bukan zombie enceng-enceng kayak Resident Evil yang versinya Mila Jovovich yang kemarin. Ketika sebenarnya kalau kita ambil beberapa referensi dari film zombie kayak Train to Busan, terus yang Netflix ini All of Us Dead itu lu udah nonton belum? Itu mereka cuma memanfaatkan make up, ya udah tambahin darah di CD, terus matanya putihin, terus kasih darah keluar dari mulut dan sebagainya, itu biasa banget. Nah ini loh, Wanda sampai mukanya kebelah begini. Kebelah Pak dia Pak. Iya. Mana ada studio yang berani bikin zombie seperti itu? Ada yang berani, tapi nggak berani ditayangin. Mereka berani tayangin di situs-situs lain atau mungkin di tempat lain gitu kan ya. Tapi kalau ini Marvel berani banget dengan make up yang sehoror itu, mereka tampilkan dalam PG-13. Mampus gak lu? Iya. Jadi buat yang nonton ya, nih buat kalian yang mau nonton Multiverse of Madness tapi punya masalah dengan entah itu kepribadian, mental dan sebagainya, lu harus siapin dulu. Kalau lu belum siap, mending jangan nonton. Tapi ketika lu udah siap, ayo nonton, langsung nonton saat itu juga. Dan gini Pak, di MCU kan sebelum Multiverse of Madness kan kita dikasih dengan Moon Knight. Nah mungkin MCU ini kasih Moon Knight agar supaya ya kita untuk audisi yang muda-muda, kita biar melatih dulu di Moon Knight. Apalagi dengan embel-embel si siapa tuh namanya Mark Spector ini punya dissociate identity kan, kepribadian ganda. Iya, itu juga masuk ke dalam mental. Kita lihat lu bertahan nggak di Moon Knight, film bisa nggak yang lu punya kepribadian ganda? Jujur ya, lu tahu ini gak bang? Film Black Swan. Waduh, gua nggak tahu tuh. Apa ini? Itu yang diperanin sama Natalie Portman. Itu film tentang apa Pak? Gua nggak tahu nih. Gua belum nonton soalnya. Jadi itu tentang kepribadian ganda seseorang. Jadi ada seorang penari. Dia berambisi. Nah kepribadian gandanya ini mulai keluar. Dan itu horor parah. Gue sampai kayak trauma beberapa malam gitu loh. Nah, waduh. Iya. Wah, sumpah itu ada beberapa scene yang lebih ke arah apa ya, traumatik gitu loh, bikin gue kayak jadi
kita lihat dulu. Apalagi temanya ini kan ada semi monster gitu. Yang kita lihat ada Dewa Khonsu. Apalagi dia yang bilang kalau misalnya si Moon Knight ini ngehajar werewolf by night. Itu werewolf atau Anubis? Gua nggak tahu itu apa itu. Nah, nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Kita lihat aja nanti para audiens ini bertahan nggak? Yang nonton ini bertahan nggak? Kalau misalnya bertahan, mereka siap untuk nonton No Way Home. No Way Home lagi, untuk nonton Multiverse of Madness. Gitu aja simpelnya. Lu bertahan melihat orang yang memiliki gangguan kepribadian yang secara film itu thriller. Maksudnya thriller, benar-benar. Iya, maksudnya thriller karena orang yang punya kepribadian ganda itu dia punya kepribadian, menurut gue tuh adalah orang yang bener-bener horor. Kalau gue punya temen yang punya kepribadian ganda, gue akan hargai dia, tapi gue akan berusaha untuk gak terlalu dekat sama dia kan itu horor loh. Benar-benar itu berbahaya banget Pak itu Pak. Ya, tapi ini bukan berarti kalian yang nonton harus menghindari teman kalian yang kepribadian ganda ya. Hargai aja. Kalau bisa dibantu. Iya, bantu. Karena sebenarnya mereka tuh hanya butuh teman ya, mereka hanya butuh teman. Jangan dijauhin lah, kasihan. Jangan dijauhin itu lebih ke arah kalian jadi orang yang buruk gitu loh. Oke. Waduh. Jadi oke. Intinya untuk Multiverse of Madness ini bakal pecah parah, ini bakal bagus, dan kita tinggal siap-siap aja. Bumbu apa, materi apa yang akan dibawakan oleh Sam Raimi dalam film ini? Dia akan membawa film ini seperti apa? Kita lihat sendiri aja No Way Home yang embel-embel multiverse-nya begitu, dia bagus parah. Ratingnya di Rotten Tomatoes kalau nggak salah waktu itu 98, bahkan sempat 100%, sempat 100. Ya di awal perilisan 100%. Di awal 100, tapi turun 95, tapi masih di 90-an. Kita tunggu aja. Yang bener-bener mengambil nama multiverse, yang ngambil yang langsung di dalam judulnya tuh multiverse. Kita lihat aja nanti. Dia ini beneran yang multiverse cakep atau yang multiverse sekedar multiverse. Tapi menurut gua harusnya bagus lah ya dengan cameo-cameo yang akan dihadirkan. Iya, harusnya bagus. Tapi gini Pak, lagi-lagi kalau ini kita kalau bicara soal cameo, gua nggak mau di Multiverse itu jangan sampai penyakitnya kayak No Way Home. No Way Home, Peter sama Andrew ketika mereka udah pisah di ending, kita akan jelaskan bagaimana keadaan universe mereka masing-masing. Universe Andrew nggak jelasin seperti apa kelanjutannya, Tobey gimana, nggak jelasin. Jadi itu gua kata saya ini kok kayak cameo banget ya, nggak ada ini. Cameo banget sih, ya ampun. Kita sebenarnya tujuan mereka kan emang buat men-set up Peter Parker versi MCU agar lebih mandiri. Iya. Jadi mereka nggak terlalu mikirin gimana nasib Andrew Garfield dan Tobey Maguire nantinya. Tapi kalau menurut gue yang masih terlihat jelas ya Andrew Garfield, karena setelah No Way Home aja banyak yang bilang make TSM 3. Dan Andrew kebuka gue. Dan Andrew juga open kan dia. Iya. Nah, kita tinggal tunggu aja yang lain seperti apa. Kalau Tobey Maguire ya menurut gue dia udah cukup aja. Dia dengan penutupan Spider-Man 3 itu udah lebih dari cukup untuk menutupi triloginya dia. Benar. Dia hanya butuh sedikit aksi lagi di Multiverse of Madness, kalau bisa ya, sedikit aksi di Multiverse of Madness yang akan membuat dia menutup karirnya gitu. Entah dia akan mewariskan namanya, entah dia bakal mati, entah dia bakal pensiun, atau emang dia akan melanjutkan ke depannya sebagai Spider-Man tapi nggak akan ditunjukin lagi di dalam layar lebar gitu loh. Bisa. Oke, menarik. Waduh, kita udah bahas semua ya Pak. Apalagi mau dibahas Pak ini Pak? Iya. Kayaknya udah segitu aja. Kita masih susah buat nyari beberapa ini lagi ya. Kalian kalau misalnya mau cari tahu tentang begini, gue lagi merencanakan membuat satu akun TikTok ya. Waduh. Gue lagi rencanain bikin satu akun TikTok yang khusus ngebahas beginian, ngebahas berita-berita terkini, ngebahas apapun itu yang penting konsepnya tentang film superhero. Oke, atau DC dan Marvel. Oke, DC dan Marvel. Oke, siap. Gue suka nih. Kita lihat aja nanti kalau udah, gue bakal post di Instagram Story ya. Kalau kalian pengen tahu Instagram gue apaan, cari aja JL Criesto, pakai C ya. Oke, nanti gue taruh di deskripsi Pak untuk sosial medianya. Oke, siap.
Oke Pak, sebagai penutup ini gue pengen bahas mengenai musik ya sih. Karena gini, kalau sebagai film itu kalau nggak ada musik yang bisa dibilang nggak ada Wah, itu memorable, hambar banget sih. hambar. Dan di No Way Home ada beberapa musik yang memorable kayak Toby, Edo, ada cuman nggak terlalu panjang. Gue melihat ya elah, Gue sayang kemarin banget loh sempet itu. kecewa. Kecewa. Gue kemarin berharapnya apa ya? Scene-nya ditutup itu dengan Musik. ada scene-nya si Spider-Man Tom Holland berayun terus apa ya? Kan musiknya Tom Holland lebih kayak apa ya? Tom Holland lebih kayak musiknya Spider-Man. Tenenet. Spider-Man. Itu kan kayak Ya kayak bener-bener gitu lah. ya gitu tau lah. Tenenet, tet, 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 tet. Baru tuh masuk Andrew kan. Heeh. Tenenenet. Gak ada musik itu, gak ada, sayang Biar- banget aduh. Iya, padahal kalau misalnya ada tuh bakal memorable banget. Memorable banget Pak, oh iya. Iya tuh bakal bikin audiens pecah banget itu, Pecah, bakal ya. bikin satu bioskop gemuruh itu. Gemuruh, karena Gempa musik. pun bisa terjadi mungkin. Bahkan ada satu Pak di studio, lu tau gak? Ini apa tuh namanya? Nanti kayak gini. Oh, Tom dulu, Pak. Terus tiba-tiba Oh, Andrew lah Toby. ditambahin scene-nya Andrew di film lamanya gitu loh. Wah, itu Itu bakal pecah sih. Pecah. Terus abis itu terus Waduh, ini banget Nah, Toby Pak. nah, Aduh. Oke. bagian yang gue pengen adalah di Multiverse of Madness ini soundnya, musiknya ketika munculnya Charles Xavier X-Men itu main. pakai Tema pakai X-Men. musiknya X-Men gitu loh, biar Langsung. berasa. Itu. Terus Fantastic penutupnya pakai kumpulan beberapa musik mereka, biar memorable gitu loh. Di compilation aja udah Iya, musik-musiknya. di compilation aja. Ambillah sekitar kayak 1 sampai 10 detik lah gitu loh. Biar berasa itu loh. Karena ada orang yang edit di TikTok itu cuma 1 menit dia bisa bikin 3 lagu Spider-Man itu dijadiin satu dan itu keren. Gue bakal kayak, wow ini kalau ada di filmnya ini bakal pecah. Tapi Tapi ya nggak ada, kasian banget. makanya Aduh. itu lagi-lagi sutradara Pak. Sutradara itu ngaruh loh. Iya, sutradara. Ngaruh. Tapi yang bakal gue pastikan adalah Sam Raimi akan memanfaatkan sound-sound horor. Dia akan memanfaatkan sound effect yang dum 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 terus kayak ada sound yang nggak gitu kayak duar gitu. Bakal Pasti ada. bener-bener bikin satu teater itu kayak gitu loh. Harus lah. Harus itu karena Harus. embel-embelnya multiverse horor. Bener-bener banget. Dan ini kita udah cukup dengan MCU, bisa dibilang udah ceria. Kita dibikin MCU Iya. formula baru. Iya, Nah ini. sebenarnya kalau kita lihat MCU itu nggak ada ceria-cerianya kalau di komik. Dia ceria ada tapi Gak terlalu darknya ceria juga kayak Disney. ada. Iya, Darknya ada. juga makanya buat kalian ya, gue ngerekomendasiin coba nonton channelnya Marvel Comics Indonesia ya. Itu dia ngebahas beberapa komik. Justru gue belajar dari situ. MUI Gue ya? belajar beberapa tentang Marvel dari situ. Gue bandingin MCU dengan komik Marvel dari situ. Beda, Nah, Pak. kalian kalau pengen belajar dari situ, dan kalian akan ngerasain betapa darknya Marvel juga daripada DC gitu loh. Nah. Tapi tetap aja sih DC dark juga. Kalau DC kan dari dulu udah dark Pak. Iya. Udah pakemnya. Iya, udah pakamnya emang spesialitas mereka tuh di situ. Dan yang bikin gue kecewa adalah dari Justice League ya, Joss Whedon. Joss Whedon ini pengen bikin Justice League itu berceria. Kayak Avenger Pak. Padahal nggak bisa. Nggak Justice League nggak bisa. bisa digituin. Nggak bisa. Mereka punya spesialitasnya mereka masing-masing ya. Ingat ya, kalian juga mengerti lah dari komik-komik mereka ya. Karena untuk bikin suatu live action komik itu ribet. Harus baca kopinya dulu. Iya, harus baca komiknya dulu. Intinya gitu aja sih. Nah, ini dengerin nih, karena ini banyak banget fans toxic. Mohon maaf nih, gue sih ngomongin toxic banyak banget nih. fans toxic.
Toxic banget lu. Bakal Iya. lu kalau lu jeli ya. Atau sampai komen ke gua, "Wah, dasar lu fanboy DC. Lu mati aja lu. Lu punya masa depan yang suram lu bangsat." Wah, Komennya itu terlalu parah banget. berbahaya, Justru Pak. pribadi, gua nggak benci DC, gua malah suka DC, gua suka Marvel, gua suka DC. Dua-duanya lah, gua suka. Sama. Arrowverse, aduh. Ah, sama Arrowverse juga, Arrowverse. waduh. Arrowverse, Arrowverse, boy. Arrowverse, oke. Arrowverse. Yang dulu ya, yang dulu ada masih Nah. dulu. Sekarang udah ampas Iya. sekarang. Kapan-kapan nanti kita harus bahas Arrowverse nih, Bang. Oke, siap Karena harus nih. gue punya beberapa teori tentang Ebert Sound. Oh, lu nonton The Flash sekarang season 8. Wah, nonton gue. Waduh, gua enggak, Pak. Karena saking ampasnya gua langsung ampun dah. Gue nonton tapi rada kecewa. Hah? Oh ya? Rada kecewa, gue nonton tuh ada rasa kecewanya. Dia cuma bagus di event ini doang, di Armageddon ya? event Flash Armageddon. Oh ya, Armageddon. Sisanya enggak gitu loh. Apa ya? Sutradaranya kan mereka kan direkturnya ada si ini ya. Siapa tuh yang pemerannya Ebert Sound itu? Tom Cavanagh. Tom Cavanagh, ya. Tom Tom Cavanagh. Cavanagh ini berperan sebagai co-producer atau director kedua atau apa gitu atau assistant director. Dia ini juga bilang kalau dia tuh capek. Oh, Dan iya. harusnya gue pengennya tuh The Flash berakhir di season ke-8 ini atau kalau nggak salah sebenarnya Grant Gustin udah tanda tangan season ke-9. Di 9 ya, 9 udah mau dibuat, Pak. Jadi ya, ini kapan Nah. kelarnya itu loh. Gue pengennya di season ke-9-nya itu Flash dengan cara mengungkapkan identitasnya kayak Arrow dan Supergirl. Supergirl gitu dan dia berakhir di situ lah. Tapi Supergirl kalau lihat di season 6 tuh kayak klise, Pak. Dia tuh kayak reveal terus apa dampaknya ke scene berikutnya? Enggak ada dampaknya, cuma endingnya. Iya. Terus ngapain? Gak ada ngaruh lagi juga. Kalau Spider-Man tuh berpengaruh banget. Oh, Jadi Spider-Man event banget. Civil- di event Civil War aja kelihatan. Itu Kingpin ampe ngincar Aunt May. Oh, di komik ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ya si si Mysterio ini cupu parah, dia cupu banget. Yang lain tahu identitasnya Spider-Man, mereka diem-diemin. Ini Langsung reveal Mysterio, langsung reveal. diungkap, wah cupu banget loh. Itu lagi-lagi karena penulis skripnya juga salah. Di awalnya Homecoming itu juga Iya. agak ini sih. Terlalu terburu-buru. Itu terlalu terburu-buru Iya. sekali. Aduh. Itu sih. Oke. Iya. Ya, itu aja mengenai podcast kita kali mengenai Multiverse of Madness dan sebagai penanya terakhir harapan untuk Bang Julius seperti apa nih? Harapan untuk Multiverse of Madness nanti. Harapannya apa nih, Pak? Harapan untuk Multiverse of Madness. Yap. Gua harap ini bakal jadi surat cinta seperti No Way Home. Gua harap Multiverse of Madness ini bakal jadi salah satu film Marvel yang pecah, apalagi temanya multiverse kan. Gue pengen Marvel lebih mengeksplor tentang multiverse atau cerita-cerita dari komik yang pengen diangkat ke live action gitulah. Biar kita juga paham kenapa ini gak ada di universe utama gitu loh. Ya gitu aja sih. Oke, thank you Bang Julio. Dan mungkin next Bang Julio mungkin kita akan, gue ingin mengundang lu juga untuk mengenai podcastnya DCAU. Kan DCAU ini juga DCAU. DCAU. Kalian juga banyak minta, Pak, dan banyak juga Bang minta kalau kan sempat muncul di Discord Discuss tuh. Dan banyak gue di situ dan mereka minta Bang Julio untuk hadir ke podcast ini mengenai DC Animated Universe. Karena masih banyak yang pengen bahas mengenai ini loh. Animation Universe. Animation Universe, yap. Animation Universe, wah kasian banget gue padahal masih menikmati gitu ya. Aduh. Apocalypse War itu bikin gue Waduh, itu perpisahan yang perpisahan sedih yang cukup memorable sih. Memorable banget sih itu, aduh. Apalagi dengan scene-nya siapa tuh? Damian Wayne sama Raven tuh ngegantung banget kayak Pak. Ya ampun. ngerasain romance mereka tuh seru. Seru. Seru Hubungan mereka tuh Iya, mantep ya. bagus. Itu aja mungkin dari kami ya. Oke, thank you Bang Julio udah hadir ke podcast kali ini. Ya, thank you banget Bang Julio dan mungkin kita akan bisa bahas lagi ke next podcast berikutnya ada di DCAU. Oke, DCAU nanti. Kita lihat nanti aja ya. Oke, siap. Terima kasih udah kalian yang menonton podcast ini dan kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya informasi lain,
tulis aja di kolom komentar dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. So, thank you banget Bang Julio. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menunggu gua video mendidik dan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk mampir juga ke channel Keramex, juga mampir ke Discord Keramex kalau kalian ingin diskusi bareng dengan si Keramex ini, dengan Bang Julio sama berbagai macam, Bang Eka juga. Langsung aja. Jangan ke lupa Discord ya mereka. guys, Oke. kami Discord Discuss akan menemani malam minggu kalian. Wasik. Kadang-kadang gue juga join, Pak. Iya. Apalagi kemarin kalau udah ada Bang Andri, udah ada Bang Eka, wah itu pembahasannya keren sih. Keren. gua melongo lu masukin gua mereka. Waduh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios. Woo!